Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saat ini saya mau ajak kita semua untuk sama-sama datang menyembah Dia. Mari kita siapkan hati, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh masih mempunyai kesempatan untuk datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan layakkanlah kami Tuhan. Dan lewat hidup kami, lewat pujian kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud
nikmati hadirat-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan, seumur hidupku mau menyembah-Mu, menyembah-Mu selalu, hidup sesuai kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Oh, berjalanlah bersama kami, kami butuhkan Engkau. Oh, sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Oh, hanya ini keinginan kami.
satu keinginan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah lewat hidup kami nama-Mu dimuliakan. Biarlah lewat hidup kami Tuhan nama-Mu ditinggikan. Biarlah lewat hidup kami banyak orang mengenal siapa Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan, oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, memuji-Mu seumur hidupku. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan sampai seumur hidup kami, sepanjang usia kami Tuhan. Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu
dimanapun engkau berada saat ini, dengan segenap jiwamu menyembahmu, seumur hidupku memujimu, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kaya layak untuk disembah, menyembahmu Tuhan seumur hidup. Ini pujian kami naikkan kepadamu Tuhan, sampai sepanjang usia kami, seumur hidup kami. Kami mau tetap menyembah Engkau, kami mau tetap memuji Tuhan. Ya benar Tuhan, Kau Yesus yang layak. Sekali lagi dengan segenap hatimu menyembahmu, seumur hidupku memujimu, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kaya layak untuk disembah, menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kaya layak untuk disembah. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kaya layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kaya layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kaya layak untuk disembah. Kami mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan beri buat hidup Amin. setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, kami ada di satu keputusan sederhana. Tuhan baik buat hidup kami. Kami tidak bisa melangkah kalau Tuhan tidak sertai kami. Kami percaya apapun yang Tuhan buat dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kalau kami boleh bertahan, kami boleh ada sampai hari ini di mana dunia semakin sulit, di mana dunia semakin tidak ada harapan untuk kami, tidak ada dasar untuk kami berharap. Tapi satu hal yang kami tahu, ketika kami pegang Tuhan, kami punya dasar untuk kami melangkah hari lepas hari. Kami akan melangkah kalau Tuhan beserta dengan setiap kami. Saat ini kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur Tuhan. Bicara buat setiap kami, bicara buat anak-anak-Mu. Dan kami percaya firman ini menguatkan kami, memampukan kami. Dan firman ini adalah dasar dari setiap keputusan yang akan kami buat di masa-masa hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin.
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, mungkin hari ini bukan hari yang mudah untuk Bapak Ibu Saudara semua, tapi satu hal yang saya yakin dan percaya, selalu ada kekuatan yang Tuhan beri buat setiap kita, untuk kita bisa terus bertahan, untuk kita bisa terus hari lepas hari, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara mungkin hari ini bukan hari yang gampang untuk Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada mungkin masalah terjadi, mungkin persoalan terjadi, mungkin badai Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi satu hal yang saya lihat dalam kehidupan orang percaya, 7 kali orang benar jatuh, tapi Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Kita mau coba baca dulu ya Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Judulnya di sini adalah 2 macam dasar. Hari ini saya mau back to the basic Bapak Ibu Saudara. Saya mau kembali ke dasar setiap kehidupan kita. Dasar pelayanan kita, dasar pekerjaan kita. Bukankah semua dimulai dari bawah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau yang di bawah ini kita tidak beres Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan mudah untuk tergoncang Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Judulnya 2 macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Amin. Hari ini saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara tentang dasar, pondasi. Firman Tuhan berbicara kepada setiap kita, di mana kita taruh dasar kehidupan kita. Di seluruh aspek kehidupan kita, saya percaya dalam hidup setiap kita ada banyak aspek yang harus kita lalui, ada banyak peran yang harus kita jalankan Bapak Ibu Saudara. Ada peran di gereja, mungkin engkau sebagai pengerja. Ada peran di keluarga, engkau sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak. Ada peran di pekerjaan, mungkin engkau bisnismen, mungkin engkau karyawan. Di setiap aspek kehidupan kita, selalu ada dasar yang harus kita taruh terlebih dahulu. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita taruh dasar kita taruh pondasi kita di atas dasar yang kuat. Kita bangun pondasi kita dengan benar terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Pondasi adalah dasar awalnya dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau awalnya sudah tidak beres, hidup kita rasanya susah Bapak Ibu Saudara. Tantangan di depan tidak akan semakin mudah. Saya tidak lagi menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara, no. Tapi tantangan di depan tidak akan semakin mudah. Tapi saya yakin dan percaya kalau dasarnya kita benar. Masalah mungkin terjadi, persoalan mungkin ada. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, kalau dasar kita benar, kita tidak akan mudah untuk tergoncang. Pondasinya hari ini harus benar Bapak Ibu Saudara. Pondasi itu mungkin hal yang tidak terlihat. Saya bekerja di bidang bangunan Bapak Ibu Saudara. Saya familiar sekali sama yang namanya pondasi. Pondasi itu tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara, tapi sorry ya Bapak Ibu Saudara, kadang pondasi itu mahal Bapak Ibu Saudara. Untuk bangun pondasi itu mahal. Saya banyak ketemu sama klien, dia bilang pondasinya tidak bisa dikurangin. Banyak orang lebih suka untuk bermain dengan interior Bapak Ibu Saudara. Oh, dengan fasad yang baik. Kalau pondasi kan tidak kelihatan. Mahal, susah Bapak Ibu Saudara. Bangun pondasi tidak instan, harus digali. Saya ada satu proyek Bapak Ibu Saudara waktu dikerjakan di musim hujan ya. Kadang kita kalau punya proyek dikerjakan di musim hujan, muka air tanah itu naik, kita harus ambil pompa, kita harus panggil mobil, kita harus sedot, kita harus lakukan dewatering. Banyak hal yang susah Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali pondasi itu tidak gampang, kotor. Orang kalau proyek lagi kerja pondasi itu pulang itu bisa beletokan semua Bapak Ibu Saudara. Kotor Bapak Ibu Saudara, itu tidak gampang. Tapi kalau dasarnya kita sudah bangun dengan benar, hidup kita ke depannya kita tidak mudah untuk tergoncang. Amin. Pertanyaan saya cuma sederhana, apa sih dasar kehidupan kita? Apa dasar pekerjaan kita? Apa hari ini yang jadi dasar kita melayani Tuhan? Apa yang hari ini menjadi dasar dalam kita punya keluarga? Apa dasarnya? Buat saya sederhana, dasar yang paling kuat adalah menyenangkan hati Tuhan.
Kalau kita taruh Tuhan jadi dasar di atas semuanya itu, Bapak Saudara, hidup kita tidak gampang tergoncang. Ketika engkau punya pekerjaan, dasar dari pekerjaanmu adalah Tuhan. Saya mau pekerjaan saya ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Through ups and downs, dia provide hidup kita dengan luar biasa. Amin. Hari ini apa yang jadi dasar setiap kita? Tuhan tidak pernah janji loh Bapak Saudara, kalau masalah itu tidak mungkin terjadi. Sehingga di sini ayat 25 dan 27 mungkin nanti next ya saya akan sharingkan untuk ayat 25 dan 27 ini akibatnya Bapak Saudara. Akan ada hujan, akan ada banjir, akan ada angin. Artinya apa di sini Bapak Saudara? Ayat 25 dan 27 mengatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Artinya apa? Tuhan tidak pernah janji kalau hujan tidak mungkin terjadi. No, ayatnya mengatakan hujan akan turun, banjir akan terjadi. Tuhan tidak bilang kalau hidup kita akan selalu mudah. No, tapi hari ini sekalipun hujan dan banjir, angin terjadi, tofan terjadi dalam hidup setiap kita. Yang Tuhan mau konsentrasi adalah dasarnya dulu, dasar hidup setiap kita dulu. Kalau dasarnya sudah kuat, hujan boleh ada, banjir boleh terjadi, angin taufan boleh melanda hidupmu. Tapi kita tidak akan pernah goncang. Amin. Masalah boleh ada hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah janji kalau Tuhan tidak akan kirim masalah. Karena ayatnya kan tidak bilang gini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau punya pondasi yang kuat maka aku akan memindahkan hujan ke tempat yang lain. No, kita tetap akan mengalami masalah persoalan. Tapi kita tidak mudah untuk goyang. Amin. Hari ini taruh dasar kita di atas yang kuat. Alkitab mengatakan taruh dasar kita di atas batu, jangan di atas pasir Bapak Ibu Saudara. Karena kalau pasir bahasa kita kalau di dunia sipil itu gampang loose Bapak Ibu Saudara. Taruh dasar kita di atas dasar yang kuat. Taruh dasar kita Tuhan yang jadi dasar atas kehidupan kita. Amin. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Dasar untuk kita melakukan semuanya itu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar, ayat 24, setiap orang yang mendengar dan mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Pertanyaannya hari ini kita melakukan atau enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup setiap kita. Lewati hidup ke depan. Masalah, tantangan mungkin terjadi tapi kita tidak akan pernah mundur. Kita akan terus maju dan kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Hari ini saya ketemu satu ayat Bapak Ibu Saudara yaitu Keluaran 23 ayat 22 mengatakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan. Mendengarkan dan melakukan maka janji Tuhan. Maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Tuhan tidak janji kalau hidup kita tidak akan ada musuh, tidak akan ada lawan. Musuh mungkin ada, lawan mungkin ada, tapi penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bayar harga Bapak Ibu Saudara untuk membangun sebuah pondasi. Ada prinsip-prinsip, ada harga yang harus dibayar. Mungkin itu tidak mudah, mungkin itu tidak gampang. Percuma rumah mewah Bapak Ibu Saudara, tapi kalau pondasinya gagal, rumah itu bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan, atau bisa miring masuk bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi hari ini punya dasar yang benar. Percuma hari ini kita dipuji-puji di depan, oh Bapak baik ya, Bapak luar biasa ya, tapi kalau dasar kita tidak kuat. Hari ini kita banyak melihat banyak orang berjatuhan satu demi satu. Karena apa? Karena sederhana saya lihat dasarnya tidak kuat. Satu hari Bapak Ibu Saudara saya ketemu sama salah satu pengerja di gereja ini Bapak Ibu Saudara dan saya sharing. Dan pengerja ini cuma bilang sama saya gini, hari ini bisnis tidak lagi gampang, bisnis tidak lagi mudah, apalagi dia ada di satu pekerjaan yang persaingan begitu ketat, di mana sikut kiri, sikut kanan itu hal yang biasa. Dia bilang bisnis hari ini tidak gampang, tapi dia mengucap syukur karena bisnisnya tetap sustain, tetap bertahan, shake proof. Di tengah goncangan apalagi di dunia bisnis, COVID kemarin kan mengajarkan banyak hal untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis Bapak Ibu Saudara. Tapi di tengah masa-masa COVID dia bilang sama saya, bisnisnya tetap sustain, bisnisnya tetap sederhana. Saya tanya sama dia, apa Pak rahasianya kok bisa bisnisnya tetap bertahan? Dia sharing sama saya cuma sederhana. Karena ketika saya memulai bisnis saya ini, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya memulai bisnis ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan yang jadi dasar atas hidupku. Jadi dasar atas pekerjaanku.
Sehingga ketika satu kali ada orang yang coba untuk hancurkan bisnisnya, ada masalah, persoalan yang terjadi, dia cuma bilang sama Tuhan, Tuhan bisnis ini punyanya Tuhan. Kalau bisnis ini punyanya Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas bisnis ini. Dan saya lihat bisnisnya tetap sustain, karena dasarnya benar, karena dasarnya tepat, karena dasarnya di atas batu karang yang teguh, Tuhan Yesus. Amin. Taruh dasar hidup kita, taruh dasar seluruh aspek kehidupan kita. Pekerjaanmu kah, pelayananmu kah, bisnismu kah, keluargamu. Taruh di dasar yang benar. Mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang jadi fokus utama dalam hidup setiap kita. Yang terbaik pasti Dia berikan buat setiap kita. Amin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 Surabaya Barat. Setiap hari Minggu kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh hubungi. Kalau Bapak Ibu Saudara pergumulan doa, boleh taruh di sana. Tim pengembalaan siap untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Kami tahu tantangan di depan akan ada buat setiap kami Tuhan. Tapi satu hal yang kami belajar, kalau hari ini kami taruh dasar kepercayaan dan iman kami, seluruh aspek kehidupan kami mau taruh Tuhan jadi dasar dari kehidupan kami. Kami percaya kalau kami taruh Tuhan yang jadi dasar atas kehidupan kami, hidup kami tidak akan mudah untuk dikoncangkan. Kami percaya masalah akan terjadi, tapi kami akan keluar sebagai seorang pemenang. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan akan selalu sempurna. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Dan kami sama-sama mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.